Assalamualaikum. Kami dari grup B ingin mempresentasikan How Labor Cost Impact on Clothing Production. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Baik, jadi di sini kami merupakan dari kelompok B dengan saya sendiri yaitu Agnes Putasari dengan NIM H1E024076 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nindya Kristiawan dengan NIM H1E024043. Perkenalkan, nama saya Arya Sadewa dengan NIM H1E024049. Perkenalkan, nama saya Bagus Angela Mutia Basama, NIM H1E024052. Perkenalkan, nama saya Mariana Lara dari NIM H1E024058. Industri tekstil dan mode pakaian penting dalam ekonomi global, menyediakan lapangan kerja dan berkontribusi pada PDB atau produk domestik bruto. Namun, sektor ini menghadapi tantangan terkait biaya tenaga kerja, termasuk gaji dan produktivitas. Perusahaan harus beradaptasi dengan teknologi, tren mode, inflasi, dan faktor politik yang mempengaruhi biaya. Pemahaman tentang biaya tenaga kerja penting karena perubahan seperti kenaikan upah minimum dapat mempengaruhi profitabilitas dan daya saing. Di era globalisasi, menyeimbangkan produktivitas dan biaya tenaga kerja sangat penting untuk tetap kompetitif. Elastisitas harga permintaan tenaga kerja dalam produksi pakaian menunjukkan seberapa sensitif tenaga kerja terhadap perubahan upah. Permintaan tenaga kerja lebih elastis, berarti perubahan kecil dalam upah mengakibatkan perubahan besar dalam jumlah pekerja yang dibutuhkan. Sementara permintaan inelastis Industri berarti tekstil dan mode upah pakaian sedikit penting dalam mempengaruhi ekonomi global. jumlah pekerja, Lapangan kerja penggunaan dan teknologi berkontribusi pada dan PDB keterampilan atau tenaga produk kerja domestik bruto. sangat Namun, sektor mempengaruhi ini menghadapi elastisitas tantangan ini. terkait biaya tenaga kerja, Teknologi termasuk canggih gaji dan membuat permintaan tenaga kerja Perusahaan lebih harus beradaptasi dengan inelastis, teknologi, sementara tren mode, tenaga kerja inflasi, dan manual faktor lebih politik elastis. yang mempengaruhi biaya. Elastisitas Pemahaman penawaran tentang biaya mengukur tenaga dampak kerja penting perubahan karena upah perubahan terhadap jumlah seperti tenaga kenaikan kerja yang upah minimum dapat bersedia mempengaruhi bekerja. profitabilitas dan daya saing. Elastisitas Di era penawaran globalisasi, tinggi berarti menyeimbangkan kenaikan upah meningkatkan produktivitas jumlah dan tenaga biaya kerja tenaga kerja yang sangat bersedia penting untuk tetap bekerja kompetitif. secara signifikan. Semangat. Sementara elastisitas penawaran rendah berarti perubahan upah sedikit mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran termasuk keterampilan yang dibutuhkan, kondisi pasar tenaga kerja, dan preferensi pribadi pekerja. Kurva elastisitas menunjukkan bahwa semakin tinggi upah, semakin banyak tenaga kerja yang bersedia bekerja, tetapi semakin sedikit yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kurva elastisitas yang harga penawaran dan permintaan tenaga kerja di atas menunjukkan hubungan antara upah tenaga kerja yang diminta serta ditawarkan di pasar. Kurva penawaran tenaga kerja yang berwarna biru menunjukkan bahwa semakin tinggi upah, maka semakin banyak pekerja yang bersedia untuk menawarkan tenaga kerjanya. Hal ini terjadi karena pekerja merasa lebih diuntungkan dengan upah yang lebih tinggi, sehingga mereka lebih terdorong untuk bekerja lebih banyak jam atau masuk ke pasar kerja. Kurva permintaan tenaga kerja yang berwarna merah menunjukkan bahwa semakin tinggi upah, semakin sedikit jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Hal ini karena upah yang lebih tinggi meningkatkan biaya produksi sehingga perusahaan mungkin mengurangi jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk menekan biaya. Yaitu biaya marginal. Nah, secara sederhana biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit tambahan barang. Nah, jadi jika kita ingin menambah produksi, biaya yang timbul dari penambahan produksi tersebut disebut dengan biaya marginal. Misalnya, sebuah perusahaan harus menambah pekerja untuk meningkatkan produksi pakaian. Nah, biaya tambahan untuk mempekerjakan pekerja tersebut termasuk dalam biaya marginal. Nah, untuk biaya marginal sendiri itu dapat dihitung dengan membagi total biaya tambahan yang dikeluarkan dengan tambahan jumlah barang yang dihasilkan. Nah, di sini ada contoh kasus perusahaan pakaian. Nah, jadi di sini awalnya perusahaan ini itu memproduksi 1000 unit pakaian dengan mempekerjakan 10 pekerja. Untuk total biaya tenaga kerja yang dikeluarkan sendiri yaitu 1 juta rupiah. Nah, untuk meningkatkan produksi menjadi 2000 unit pakaian, perusahaan ini itu memutuskan untuk mempekerjakan 5 pekerja tambahan.
Nah, untuk total biaya tenaga kerja tambahan yang dikeluarkan adalah 1.500.000. Nah, jadi di sini ada biaya tambahan karena adanya penambahan pekerja untuk meningkatkan produksi. Nah, sekarang kita bisa hitung biaya marginal dari penambahan produksi ini. Nah, untuk tambahan output yang dihasilkan adalah 1.000 unit, yaitu dari 1.000 unit menjadi 2.000 unit. Nah, untuk menghitung biaya marginal, kita dapat membagi total biaya tambahan yaitu 1.500.000 dengan tambahan output sebanyak 1.000 unit. Nah, jadi biaya marginal untuk memproduksi 1.000 unit pakaian adalah 1.500 per unit. Untuk memperjelas, mari kita lihat grafik sederhana yang menunjukkan bagaimana tenaga kerja meningkat seiring bertambahnya produksi. Nah, jadi pada grafik ini kita bisa melihat bahwa dengan tambahan pekerja dan output, biaya total juga ikut naik. Nah, dari perhitungan ini kita bisa menyimpulkan bahwa setiap penambahan 1.000 unit pakaian membutuhkan biaya tambahan sebesar 1.500 per unit. Nah, jadi biaya marginal ini itu dapat membantu perusahaan untuk menghitung apakah mereka sebaiknya menambah produksi atau tidak. Nah, jika biaya marginal masih lebih kecil daripada harga jual dan perusahaan masih mendapatkan untung, maka menambah produksi adalah langkah yang tepat. Konsep permintaan berhubungan langsung dengan bagaimana konsumen merespon perubahan harga barang. Ketika biaya tenaga kerja naik dan produsen menaikkan harga untuk menutupi biaya tambahan, permintaan untuk produk tersebut bisa menurun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan upah rata-rata dapat mengakibatkan penurunan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan di industri pakaian, karena produsen berusaha untuk mengurangi biaya. Grafik ini menunjukkan hubungan antara permintaan dan penawaran dengan titik equilibrium. Kurva permintaan menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin rendah jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, kurva penawaran menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, maka semakin tinggi pula jumlah barang yang ditawarkan. Di dunia industri pakaian, biaya tenaga kerja merupakan salah satu komponen utama dalam struktur biaya produksi. Misalnya, jika biaya tenaga kerja upah meningkat, produsen mungkin perlu menaikkan harga barang untuk mempertahankan margin keuntungan mereka. Selain itu, tingkat upah yang tinggi juga dapat mempengaruhi keefektifan dan motivasi kerja yang berpengaruh pada jumlah peningkatan produksi. Di sisi lain, penurunan upah tenaga kerja juga akan mengakibatkan turunnya keefektifan dan semangat tenaga kerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa kenaikan upah kerja dapat berdampak positif pada jumlah produksi. Elastisitas harga permintaan dan penawaran tenaga kerja adalah faktor penting yang mempengaruhi produksi pakaian. Biaya marginal dan biaya tenaga kerja memainkan peran kunci dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diproduksi dan ditawarkan di pasar. Kenaikan upah dan biaya produksi dapat menyebabkan penurunan permintaan dan penawaran, sementara teknologi dan keterampilan tenaga kerja juga mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran tenaga kerja. Gitu.